Nah, jadi ada sebuah cerita. Orang masuk market bawa mimpi, keluar bawa luka. Katanya ranting yang mencapai surga punya akar sedalam neraka. Ada 7 hal yang di luar ekspektasi kita. Aku pun nggak tahu dulu 7 hal ini. Cuman ketika makin lama trading kok makin kampret 7 hal ini. 7 fakta yang tidak aku tahu ketika aku belajar trading dulu. Hal pertama, dan fakta kampret apa? Belajar trading bisa jauh lebih lama dari yang kita harapkan. Yang kalian belajar trading, yang kalian harapkan berapa? Setahun, sebulan, 6 bulan. Sorry, bisa bertahun-tahun. Pertanyaannya why? Nah, perlu kalian bedakan ya. Dengar tentang trading dan tahu tentang trading itu 2 hal yang absolutely berbeda. Ya kalau kalian belajar di internet oke, belajar engulfing, tetek bengek, money management dan lain sebagainya, itu hanya dengar tentang trading, dengar tentang candlestick pattern. Ya nggak salah juga. Cuman ingat teman-teman, itu hanya pengenalan tentang trading. But guru satu-satunya yang akan mengajari kalian tentang trading, ya market itu sendiri. I swear. Nah, apa bedanya mendengar dan ngerti? Contoh, kalian punya temen gitu di Pantura, nelayan gitu. Dia cerita pengalamannya, dia cerita teknik-tekniknya, cara nangkep ikan, bla 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 bla, pemburu dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah kalian mendengar tentang nelayan atau ngerti tentang cara nangkep ikan? Kan gur omon-omon saja toh. Bagaimana cara tahu, merasakan jadi nelayan? Yo jadi nelayan. Coba deh. Nanti kalau kalian bener-bener jadi nelayan, kalian akan merasakan sensasi ombak, mungkin ada insiden-insiden tidak terduga seperti mesin macet dan lain sebagainya. Tuh baru tahu. Teori memang bagus untuk basic technical money management gitu. Cuman pendapatku adalah pelajaran hanya dimulai jika kalian berjibaku dengan market. Praktek langsung, kalian akan merasakan ketegangan mentale, ujian psikologi ini ketika konsekutif loss gimana. Kalian akan belajar the hard truth, straight to that. Nah, teori-teori fungsinya apa sih? Jadi, teori muncul karena orang-orang pernah ngalami, pernah remuk, lalu diteorikan jadi konsep-konsep. Konsep-konsep nggak salah. Cuman kalau kalian mau real tahu, harus pengalaman langsung dong, harus direct experience. Nah, ini pertanyaannya. Kalau kalian sudah berjibaku dengan market, dapat ilmu di market, pertanyaannya cuma satu, apakah modal kalian masih di trading gitu? Ingat teman-teman, kalian ingin cepat seperti apapun, rule number 1 itu risk control. Hanya dengan mengendalikan risikolah kita bisa survive yang cukup lama di trading sampai kita dapat pengetahuan. Ya untuk di awal akun demo dulu lah gitu. Kalau sudah lumayan kebiasa punya trading plan, ya wes akun real dan welcome to the jungle. Muncul pertanyaan, sebenarnya berapa lama sih waktu yang kita butuhkan untuk belajar trading itu gitu kan? Ciri-cirinya ya, menurutku sama unboxing ya. Pengalamanku, kalian hanya bisa trading jika kalian sudah berhenti cari-cari pendapat orang lain. Kalau kalian cara buy dan sell-nya masih butuh untuk dikonfirmasi oleh si A, si B, Master A, Master B, sorry, kalian masih noob. Ini paketan dari Quick Pro, tak unboxing ya. Dulu sih namanya Forex MF, sekarang berubah nama jadi Quick Pro. Pertanyaannya, kalian belajar browsing-browsing di internet itu, ya, yang kalian cari itu apa? Sinyal, pembelajaran, atau opo, atau ilmu teknikal? Contoh nih, pemula searching YouTube belajar trading, contoh. Katanya belajar trading, kok cari sinyal? Apakah cari-cari sinyal di internet itu salah? Ya enggak juga. Ya kalau kalian mau cari-cari sinyal selamanya, ya monggo. Cuman biasanya orang yang cari-cari sinyal itu enggak mandiri. Lama mandirinya.
pertanyakan lagi yo, kita itu belajar atau hanya lari-lari di tempat? Profesional trader nggak cari sinyal, bahkan mereka nggak butuh pendapat orang lain untuk buy dan sell. Nggak butuh. Seorang kapten tidak pernah bertanya pada penumpangnya. Poin yang paling diperibet selanjutnya adalah perkara psikologi. Aku persimpel ya, trading psychology yang bagus itu simpel sebenarnya. Eksekusi, gimana sih cara ngukur kalau mentalku itu sudah siap di trading? Eksekusi yang risikonya terukur. Kita buka dulu ya. Kayak reviewer dari QuickPro. Kalau ngomong tentang eksekusi, aku mau dongeng sebentar ya. Jadi ada sebuah cerita. Jadi ada sebuah cerita di Mahabharata. Nah, kalian tahu ya Mahabharata? Ini kisah tentang Arjuna. Di hari ke-14, anak Arjuna itu gugur dalam pertempuran. Apa ini? Tas ceritanya. Wih, kalau ada emas sekian langsung kaya. Jam kletekin sud. Aha. Thank you. Bro. Oke, box ketiga apa lagi ini? Kipas. Ada logo QuickPro juga. Oke, thank you. Ada gantungan kunci juga. Next. Tara. Asik. Next one. Hararara. Headset. Bukan headset, TWS. Blind box. Thank you people. Unboxingnya gitu aja. Kemarin mau tak unboxing cuman lagi liburan, jadi baru sekarang dapat kesempatannya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, psikologi. Kita kan sering belajar kan tentang psikologi trading bla 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 bla. Kalau kalian sudah tahu manfaatnya apa, bagi kalian yang pemula, psikologi trading apa ya? Kan kayak terlalu klise gitu loh psikologi trading. Cuman sebenarnya simpel sih psikologi trading itu. Kualitas psikologi trading tercermin dalam eksekusi. That's it. Kalau kalian mau simpelnya ya, psikologi trading just kebiasaan untuk eksekusi. Eksekusi apa? Trading plan tentunya. Simpelnya gini. Sebagus apapun sistem yang kalian tradingin teknik tetek bengek itu, kalau ketika entry mau eksekusi buy atau sell takut, atau setelah sekali, dua kali, tiga kali SL ngamuk terus hajar lot gitu, sama saja toh, problem nih psikologi juga. Jadi kalau disimpulkan, psikologi trading itu just kemampuan eksekusi dengan yang terukur tentunya. Kenapa kemampuan eksekusi ini sangat penting? Why? Ada cerita yang sangat terkenal di Mahabharata. Kalian tahu Arjuna? Yes, pemanah yang tampan itu loh. Nah, saat peperangan di hari ke-13, anak sang Arjuna gugur, Abhimanyu. Nah, setelah Arjuna mendengar anaknya meninggal, langsung emosi luar biasa. Apa yang terjadi? Dia bersumpah keesokan harinya kalau tidak membunuh penyebab kematian anaknya, dia akan bunuh diri. Nah, ceritanya si Kurawa, musuh dari Arjuna, itu tahu tentang sumpah itu. Jadi rencana Kurawa simple. Kita ulur-ulur waktu saja sampai matahari terbenam. Kalau sampai matahari terbenam si Arjuna nggak bisa membunuh si penyebab kematian anaknya, Jayadrata dalam kasus ini, si Arjuna akan bunuh diri. Pada hari ke-14 dikirimlah sang guru si Dronacarya. Pokoknya fokus si Arjuna ini harus kepecah, harus terulur-ulur waktu. Mereka mengirim Dronacarya untuk berdebat lama-lama. Lalu para Kurawa terus-terusan mengejek si Arjuna supaya fokusnya hilang, supaya emosi. Lalu si Duryodhana yang terus-terusan mengejek si Arjuna supaya men-trigger emosi si Arjuna. Nah,
Seperti layaknya di trading nih. Kita kan sering digoda kan ketika eksekusi trading plan, terutama di awal-awal. Ketika eksekusi trading plan, keraguan mulai diinjekkan seperti sang Arjuna. Fokus kita terganggu, mungkin dengan rutinitas kehidupan. Seharusnya di entry-nya apa? Nggak tak entry, seharusnya profit gitu kan. Loss 2, 3, 4 kali. Emosi, kayak market ini berusaha memicu emosi kita. Seperti layaknya sang Kurawa tadi kan, yang mengolok-ngolok Arjuna supaya ke-trigger emosinya. Nah, ejekan-ejekan para Kurawa ini kan kayak ketika kalian mau nunggu entry gitu, tapi teman-teman kalian sudah profit, lalu screenshot yang mereka babar gitu kan, lalu pamer di media sosial. Itu Kurawa itu. Dan kalau pikiran kita kehilangan fokus, kita bisa gagal di situ. Ini sangat penting banget. Makin kalian trading, makin kalian tahu apa yang aku maksud dengan eksekusi ini. Nah, poin selanjutnya di trading tentang keyakinan. Apa maksudnya tentang keyakinan ini? Dulu tak anggap makin aku trading, aku bisa sangat yakin entry, buy atau sell. Oh, ternyata tidak. Keraguan dalam entry, analisa harga ke atas atau ke bawah, newsnya gimana, nextnya profit atau enggak. Nah, keraguan bagiku loh ya, nggak bisa hilang 100%, nggak bisa. Why? Karena ada money management. Iya toh? Kalau memang yakin dan ada yang pasti, money management nggak kanggo, nggak perlu. Kalau memang ada, dan sampai sekarang pun kepastian profit itu nggak ada yang di trading ya. Jadi bagiku keyakinan trading ini kita nggak bisa dapatkan untuk gerakan harganya. Habis ini ke atas atau ke bawah, aku nggak bisa pastikan, nggak ada yang bisa pastikan. Cuman kalau kita punya banyak sampel trading 100 kali, jadi kita tidak pernah bisa 100% yakin harga ke atas atau ke bawah hanya dari satu trade. Enggak. Sampai sekarang pun aku merasakan keraguan itu. Tiap kali aku entry jebret buy atau sell, I don't know. Cuman yang bisa aku lakuin adalah eksekusi trading plan. Oke, trading planku ada di SR, ada di resistance atau support, ya entry gitu kan. Ada konfirmasi, ya entry. Just it, that's it. Nah, poin penting selanjutnya, consecutive loss. Apa itu? Simple loss beruntun. 2-3 kali loss, 6 kali loss beruntun gitu. Nah, itu pencuri keyakinan. Kita jadi nggak pede masuk market gitu kan. Ini dari yang aku dapat dari pengalamanku. Sebenar apapun kita ngeksekusi trading plan, akan ada waktunya loss beruntun. Kelihatannya entryku yo bener semua secara trading plan kan. Entry, lo kok loss? Entry, yo kok loss? Kalau di flashback loss ini aku nggak nemu reasonnya. Nah, itu jadi godaan itu. Entryanku benar secara sistem, tapi kok ada lossnya, beruntun pula. Pernah ngalamin hal itu? Biasanya orang yang nggak pakai money management kebantai di sini. Dan momen itu ada dari yang aku alami. Momen itu ada beberapa kali somehow. Yo, aku nganggepnya ya wis market nggak pernah salah gitu aja. Market hanya menguji siapa dari kita yang survive. Nah, poin nomor 6, lingkungan bisa membentuk nasib. Apa maksudnya? Terutama di dunia finansial ya. Mungkin kalian masuk banyak forum. Gini, semakin kalian masuk banyak forum, bisa jadi kalian malah makin mumet. Karena kalau kalian masuk 10 forum trading, kalian akan dapat 10 pandangan yang berbeda. Yo, kalau di fase pencarian sih biasa. Mungkin dari sini ada yang 100 grup trading dimasukin semua. Nah, kalau aku akan memilih forum-forum yang tidak menyesatkan. Tanda kutip, iki yo, biasanya hal pertama itu forum trading yang bagus selalu mengedepankan risiko. Ngitung-ngitung risk gitu. Yo, membosankan, wis jelas. Apakah aku suka money management? Enggak. Cuman dari pengalaman, siapapun yang kalian tanya yang profesional, money management tetap is king. Lingkungan kalian ngobrol diskusi trading ini sangat berpengaruh. Lihat berapa banyak overtrade kalian yang kepicu oleh mereka, ya toh? Nah, ini yang ketujuh. Bagiku ini super penting, bahkan jadi pondasi. Aku sendiri ya. Jangan trading hanya untuk pengakuan. Tradinglah untuk diri kita sendiri. Jangan cari pengakuan orang lain.
pengakuan lebih pinter, pengakuan lebih tradingku lebih bagus dari yang lain. Nggak perlu. Kenapa? Karena selalu akan ada trader yang lebih kaya darimu. Akan selalu ada trader yang mobilnya lebih keren darimu, lebih pinter darimu, dariku juga. Kalau tujuan trading kita hanya untuk pamer atau terlihat lebih tinggi dari orang lain, kita nggak akan pernah tenang trading. Swear ini, swear. Wah, orang lain udah beli mobil harga 10 miliar. Aku kok harga 30 juta gitu. No. Start orang beda-beda. Bagiku kesuksesan di trading itu harus diukur juga dari start kita, ya toh. Orang lain startnya bisa jadi lebih kaya dari kalian. Bisa jadi dia punya privilege. Kalian enggak. Mungkin kalian hanya bisa spare modal 500 ribu dolar. Kalau modal $1.000-an dalam setahun trading jadi 2.000 dolar contoh. Bagiku itu sukses. Karena sukses tidak hak melihat pencapaian, tapi dari mana kita memulai dan di mana posisi kita sekarang. Bagiku itu, ingat kan ceritanya Ikarus teman-teman. Kalau memang harta ratusan triliun itu akan datang, biarlah ia datang dengan bermanfaatan kita untuk orang lain, bukan dengan ambisi yang sebenarnya menyedihkan. Trading untuk kebebasan finansial teman-teman, bukan untuk tangan orang lain.